Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam video pembelajaran ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memperoleh pengetahuan khususnya pada mata pelajaran ekonomi ya. Setelah Anda mempelajari materi tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa, nah kali ini pada video ini Anda akan mempelajari siklus akuntansi pada perusahaan dagang yang diawali dengan materi tentang tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang ya. Apakah Anda sudah pernah mempelajarinya? Bila belum, mari kita sama-sama membahasnya. Baiklah, dalam kegiatan akuntansi perusahaan, kita sering mendengar tentang istilah siklus akuntansi perusahaan ya. Siklus akuntansi perusahaan merupakan proses kegiatan dalam rangka membuat ya sebuah laporan keuangan pada periode tertentu dalam satu perusahaan. Proses kegiatan siklus akuntansi ini dimulai saat terjadi transaksi sampai pada laporan keuangan disertai dengan pembuatan jurnal penutup dan jurnal pembalik. Pada video ini terdiri dari 3 bagian ya, yaitu pada bagian pertama ini berisikan tentang karakteristik perusahaan dagang. Nanti pada bagian kedua ini mencakup tentang jurnal umum dan jurnal khusus. Lalu pada bagian ketiga ini tentang pemindahbukuan atau posting ke buku besar ya. Nah, dengan mengikuti video ini diharapkan Anda akan dapat menjelaskan tentang karakteristik perusahaan dagang, membuat jurnal dari berbagai jenis transaksi, lalu mendeskripsikan bagaimana buku besar dan mengidentifikasi bentuk-bentuk buku besar, serta melakukan pemindahbukuan atau posting dari jurnal ke dalam buku besar. Kita masuk pada pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk ya. Dari barang yang dijual ini dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi ya. Nah, barang yang dijual ini dapat pula berupa hasil pertanian, perkebunan atau industri ya. Adapun pendapatan dari hasil penjualan atau revenue from sales ya, ini merupakan jumlah penjualan barang berdasarkan harga jual. Sedangkan harga pokok barang yang dijual atau cost of goods sold ini merupakan jumlah pembelian barang berdasarkan harga beli ya, dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Harga pokok barang yang dijual ini atau cost of goods sold biasa disebut dengan istilah harga pokok penjualan. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri perusahaan dagang ya? Ciri-ciri perusahaan dagang dapat diketahui antara lain melalui kriteria berikut ini. Yang pertama, berdasarkan usaha yang dilakukan. Misalnya, pertama, perusahaan dagang itu menjual produk berupa barang berwujud ya, antara lain barang jadi, barang setengah jadi, dan bahan baku atau bahan mentah. Barang dagang tersebut dapat berasal dari hasil pertanian, perkebunan, pertambangan maupun hasil industri. Yang kedua, perusahaan dagang itu tidak melakukan pengolahan atas barang dagang ya. Produk perusahaan dagang ini berupa pembelian dari pihak luar. Lalu yang ketiga, perusahaan dagang itu memiliki aktivitas pokok sebagai berikut, yaitu membeli barang, kemudian menyimpan barangnya, lalu menjual barangnya ya. Itu karakteristik berdasarkan usaha yang dilakukan. Karakteristik yang kedua, berdasarkan kegiatan akuntansinya. Nah, akuntansi perusahaan dagang itu mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan akun persediaan barang dagang
di mana persediaan barang dagang ini ya terdiri dari persediaan awal, yaitu nilai barang yang dimiliki perusahaan pada awal tahun buku, dan persediaan akhir, yaitu nilai barang yang dimiliki perusahaan pada akhir periode akuntansi. Lalu yang kedua, ada perhitungan harga pokok penjualan. Yang ketiga, ada laporan laba rugi yang dapat menggunakan bentuk single step atau langsung dan multiple step. Nah, dari uraian di atas, coba supaya bisa diingat, buatlah catatan kecil ya tentang pengertian perusahaan dagang ini ya, serta ciri-cirinya. Oke, selanjutnya yang ketiga, tentang akun khusus pada perusahaan dagang ya. Dalam perusahaan dagang, terdapat akun-akun khusus yang tidak dijumpai pada perusahaan jasa ya. Akun-akun khusus biasanya terjadi pada perusahaan dagang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada akun pembelian barang. Ini adalah akun yang digunakan untuk membeli barang dagangan, baik secara tunai maupun secara kredit. Jika pembeliannya secara kredit akan menimbulkan utang dagang. Yang kedua, akun penjualan barang. Ini adalah akun yang digunakan untuk menjual barang dagang, baik secara tunai maupun secara kredit. Jika penjualannya dilakukan secara kredit, maka akan menimbulkan piutang dagang. Nah, yang ketiga, akun retur pembelian dan pengurangan harga. Ini adalah akun yang timbul karena mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau karena tidak sesuai dengan pesanan. Lalu yang ketiga, akun retur penjualan dan pengurangan harga. Ini adalah akun yang timbul karena menerima barang dagang ya, menerima kembali barang dagang yang telah dijual dari pembeli karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Lalu yang kelima, ada akun utang dagang. Ini akun adalah terjadi karena membeli barang dagang atau tipe lain secara kredit dan melunasi kewajiban atas pembelian secara kredit ya. Yang keenam, ada akun piutang dagang. Ini adalah akun yang digunakan untuk pencatatan penjualan barang dagang secara kredit dan menerima pelunasan piutang atas penjualan barang dagang secara kredit. Lalu yang ketujuh, ada akun potongan pembelian. Ini adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diterima pembeli ya, karena melunasi utang dalam masa potongan. Kedelapan, ada akun penjualan. Ini adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diberikan oleh penjual karena menerima pelunasan piutang dalam masa potongan. Kesembilan, ada akun beban angkut pembelian. Ini adalah akun yang timbul karena pembayaran beban angkut barang dagangan yang ditanggung pembeli. Lalu yang ke-10, ada beban angkut penjualan. Ini adalah akun yang timbul karena pembayaran beban angkut untuk mengirim barang dagang yang ditanggung oleh penjual. Oke, nah dari uraian di atas, sekali lagi buatlah catatan kecil tentang akun-akun yang khusus ada di perusahaan dagang. Apabila Anda sudah membuat catatan, bagus ya. Ini dapat mengingat Anda ya, khususnya mengenai akun-akun yang ada di perusahaan dagang. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan syarat pembayaran dan penyerahan barang. Syarat pembayaran dan penyerahan barang dalam kegiatan pembelian dan penjualan barang dagang, pihak yang terlibat dalam perdagangan mengajukan syarat-syarat yang disepakati bersama oleh pembeli dan penjual, baik syarat penyerahan barang atau pengiriman barang maupun syarat pembayaran barang atau pelunasan jika transaksi dilakukan secara kredit. Yang pertama, syarat pembayaran. Ada berupa secara tunai atau kontan
Ini artinya pembayaran dilakukan saat terjadi transaksi baik secara langsung dengan uang tunai maupun pembayaran dengan cek atau biliet giro ya. Lalu ada syarat N/30, artinya pembeli harus melunasi harga barang paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Yang ketiga, ada syarat yang namanya 2/10N/30. Ini artinya ada potongan 2% yang akan diberikan apabila pembeli melunasi harga barang paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, sedangkan jangka waktu kredit itu 30 hari. Lalu yang keempat ada namanya EOM. EOM itu end of month. Ini artinya harga neto faktur harus dilunasi paling lambat akhir bulan. Lalu ada N/10 EOM. Ini artinya harga neto faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan ya. Yang berikut tentang syarat penyerahan barang. Itu ada berupa yang pertama perangko gudang penjual ya. Ini artinya adalah semua ongkos pengiriman barang menjadi tanggung jawab pembeli. Ya, barang diserahkan dari gudang penjual ya. Yang kedua, ada perangko gudang pembeli. Ini artinya semua ongkos pengiriman barang menjadi tanggung jawab penjual. Ini sehingga barang diserahkan di gudang pembeli ya. Syarat penyerahan barang yang ketiga ada CIFIC ya, atau panjangan itu Cost Insurance and Break Inclusive Combination ya. Ini artinya adalah pihak penjual menanggung biaya pengiriman barang dan premi asuransi serta kerugian atas barang tersebut ya. Terus ada juga syarat penyerahan barang pre-on board atau FOB shipping point. Ini artinya ongkos angkut di gudang penjual dan ongkos menaikkan barang ke atas kapal menjadi tanggung jawab penjual, sedangkan sisanya ongkos dari kapal, ongkos menurunkan barang dari kapal, kemudian ongkos angkut dari pelabuhan sampai ke gudang pembeli, ini menjadi tanggung jawab pembeli. Nah, syarat penyerahan barang yang kelima ada pre-on-board destination point. Ini artinya adalah ongkos dari gudang penjual, ongkos menaikkan barang ke kapal, dan ongkos kapal menjadi tanggung jawab penjual, sedangkan sisanya berupa ongkos menurunkan barang dari kapal, dan ongkos angkut dari pelabuhan sampai gudang pembeli, ini menjadi tanggung jawab pembeli ya. Oke, bagaimana? Apakah Anda dapat memahami penjelasan tentang pengertian perusahaan dagang, ciri-ciri perusahaan dagang, akun-akun yang khusus pada perusahaan dagang, dan syarat penyerahan serta pembayaran barang ya. Bila Anda belum memahami, silakan Anda ulangi lagi video ini ya, untuk lebih Anda pahami kembali ya. Nah, sebaliknya manakala Anda sudah memahami ya, benar-benar menguasai materi tersebut, maka kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pencatatan transaksi dalam jurnal ya, baik jurnal umum maupun jurnal khusus pada perusahaan dagang. Pada bagian kedua ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal umum dan jurnal khusus pada perusahaan dagang ya. Kita lihat yang pertama, jurnal umum perusahaan dagang. Nah, jurnal umum perusahaan dagang ini adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang timbul akibat kegiatan perdagangan, seperti
pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, pengembalian barang dagang yang dijual maupun yang dibeli atau retur ya. Lalu ada juga potongan atas penjualan maupun pembelian. Pada umumnya terdapat dua jenis metode pencatatan jurnal umum pada perusahaan dagang, yakni metode fisik atau periodik dan metode perpetual ya. Yang pertama, metode fisik. Nah, metode fisik ini digunakan perusahaan yang menjual barang dagang yang relatif murah ya dan sering terjadi. Dalam metode ini, akun persediaan barang dagang tidak boleh didebet ketika terjadi transaksi pembelian barang dagang ya, dan tidak boleh dikredit ketika terjadi transaksi penjualan barang dagang. Transaksi pembelian barang dagang ini akan dicatat dengan mendebet akun pembelian, sedangkan transaksi penjualan akan dicatat dengan mengkredit akun penjualan. Berikut beberapa transaksi ya dengan jurnalnya. Yang pertama, transaksi pembelian barang dagang secara tunai, maka jurnalnya adalah Anda debetkan pembelian dan kreditkan kas ya. Yang kedua, pembelian barang dagang secara kredit, maka Anda catat dalam jurnal umumnya, debetkan pembelian dan kreditkan utang dagang. Yang ketiga, transaksi pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara tunai, berarti Anda debetkan kas dan kreditkan retur pembelian dan pengurangan harga atau potongan harga ya. Yang keempat, pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara kredit, maka jurnalnya adalah Anda debetkan utang dagang, kreditkan retur pembelian dan potongan harga. Yang kelima, penjualan barang dagang secara tunai, jurnalnya Anda debetkan kas, kreditkan penjualan. Yang keenam, penjualan barang dagang secara kredit, Anda debetkan piutang dagang, kreditkan penjualan. Lalu yang ketujuh, penerimaan kembali barang dagang yang telah dijual secara tunai, jurnalnya adalah Anda debetkan retur penjualan dan potongan harga, kreditkan kas. Kedelapan, penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit, Anda debetkan retur penjualan dan potongan harga, lalu kreditnya piutang dagang. Yang kesembilan, ini transaksi pembayaran biaya angkut barang yang dibeli, maka Anda debetkan dalam jurnal beban angkut pembelian, kreditnya kas. 10. Transaksi pembayaran beban angkut barang yang dijual, maka Anda debetkan beban angkut penjualan, kreditnya kas. Lalu yang ke-11, pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan. Ini Anda debetkan utang, kreditnya kas ya. 12, ini pembayaran utang dagang dengan adanya potongan. Berarti Anda debetkan utang dagang, kreditnya kas, serta potongan pembelian. Yang ke-13, penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan, maka jurnalnya Anda debetkan kas, kreditnya piutang dagang. Ke-14, penerimaan pelunasan piutang dagang dengan potongan ya, maka Anda debetkan kas dan piutang potongan penjualan, lalu di kreditnya piutang dagang. Oke, ini beberapa transaksi yang biasa terjadi bila dicatat dengan metode fisik. Oke. Nah, yang kedua, metode perpetual. Metode perpetual ini digunakan oleh perusahaan dagang yang memberlakukan tarif relatif mahal pada barang dagangnya ya. Dalam metode ini, ketika terjadi transaksi pembelian barang dagang, maka akan mendebet akun persediaan barang dagang.
Demikian juga ketika terjadi transaksi penjualan, maka akan mengkredit akun persediaan barang dagang ya. Berikut transaksi-transaksi yang biasa terjadi kalau dicatat dengan metode perpetual. Yang pertama, bila terjadi transaksi pembelian barang dagang secara tunai, maka jurnalnya adalah debitkan persediaan barang dagang, kreditnya kas. Lalu membeli barang dagang secara kredit, Anda debitkan persediaan barang dagang, kreditnya utang dagang. Yang ketiga, pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara tunai, Anda debitkan kas, kreditnya persediaan barang dagang. Yang keempat, pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara kredit, maka Anda debitkan utang dagang, kreditnya persediaan barang dagang. Yang kelima, penjualan barang dagang secara tunai. Jurnalnya adalah Anda debitkan kas, kreditnya penjualan, lalu Anda debitkan harga pokok penjualan dan kreditnya persediaan barang dagang. Yang keenam, penjualan barang dagang secara kredit. Nah, ini jurnalnya adalah Anda debitkan piutang dagang, kreditnya penjualan, lalu Anda debitkan harga pokok penjualan, kreditnya persediaan barang dagang. Yang ketujuh, penerimaan kembali barang dagang yang telah dijual secara tunai. Anda dapatkan retur penjualan dan potongan harga, lalu kreditkan kas ya. Kemudian Anda debitkan persediaan barang dagang, kreditnya harga pokok penjualan. Ya, Anda perhatikan ini. Yang kedelapan, penerimaan kembali barang dagang yang telah dijual secara kredit. Jurnalnya Anda debitkan retur penjualan dan potongan harga, serta Anda kredit piutang dagang. Lalu Anda debitkan persediaan barang dagang dan mengkreditkan harga pokok penjualan. Transaksi yang ke-9, pembayaran biaya barang dagang yang dibeli. Nah, ini Anda debitkan persediaan barang dagang, kreditnya kas ya. Yang ke-10, pembayaran beban angkut barang yang dijual. Nah, ini Anda debitkan beban angkut penjualan, lalu kreditnya kas. Yang ke-11, transaksinya pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan, maka Anda debitkan utang dagang, kreditnya kas. Yang ke-12, pembayaran utang dagang dengan adanya potongan, maka jurnalnya Anda debitkan utang dagang, kreditnya kas, serta persediaan barang dagang di kreditnya. Yang ke-13, penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan, Anda debitkan kas, lalu kreditnya piutang dagang. Yang ke-14, penerimaan pelunasan piutang dagang dengan potongan, Anda debitkan kas serta potongan penjualan, lalu kreditkan piutang dagang. Oke, itulah terkait dengan penjurnalan pada perusahaan umum dengan mencatatkan transaksi pada jurnal umum menggunakan metode fisik maupun metode perpetual ya. Selanjutnya, dalam penerapannya metode periodik lebih mudah untuk dijalankan, tetapi metode perpetual memiliki ketepatan dan kecepatan informasi yang lebih baik daripada metode periodik atau metode fisik ya. Baiklah, berikut contoh sistem pencatatan dengan metode periodik atau metode fisik dalam jurnal umum ya. Berikut adalah transaksi PT Jaya Raya yang terjadi pada bulan Desember tahun 2017. Tanggal 1 Desember dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Anggrek seharga Rp160 juta dengan termin 2/10N/30. Nah, ini analisanya sebagai berikut. Pembelian bertambah dicatat debit dan utang dagang bertambah dicatat kredit, masing-masing sebesar Rp160 juta.
maka pencatatan pada jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 2 Desember dijual barang dagangan kepada Tuan Rifki senilai 50 juta dengan termin 1/10 N/30. Analisa transaksinya adalah piutang dagang bertambah dicatat di debit dan penjualan bertambah dicatat di sebelah kredit masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Maka pencatatan pada jurnalnya sebagai berikut ya. Berikutnya, tanggal 4 Desember dijual barang dagang kepada Tuan Yaya senilai 80 juta dengan termin 2/10 N/30 ya. Maka analisanya, piutang dagang bertambah dicatat debit, penjualan bertambah dicatat kredit masing-masing sebesar 80 juta rupiah. Maka pencatatan pada jurnalnya sebagai berikut. Lalu tanggal 4 Desember dikembalikan barang dagang yang dibeli pada tanggal 1 Desember sebesar 20 juta rupiah. Analisanya dan jurnalnya sebagai berikut. Utang dagang berkurang dicatat di debit dan retur pembelian bertambah dicatat sebelah kredit masing-masing sebesar 20 juta rupiah. Jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 8 Desember dibayar seluruh utang kepada PT Anggrek untuk pembelian barang dagang yang dilakukan tanggal 1 Desember. Analisanya dan jurnalnya sebagai berikut. Utang dagang berkurang dicatat debit sebesar 140 juta, kemudian potongan pembelian bertambah dicatat sebelah kredit 2.800.000 dan kas berkurang dicatat sebelah kredit sebesar 137.200.000 rupiah. Untuk potongan pembelian ini diperhitungkan sebagai berikut. Utang tanggal 1 Desember sebesar 160 juta rupiah, ada terminnya 2/10 N/30. Ini diretur tanggal 4 20 juta rupiah, maka sisa utangnya adalah sebesar 140 juta rupiah. Kemudian karena dibayar tanggal 8 Desember, maka ada potongan sesuai termin sebesar 2% kali 140 juta rupiah. Potongannya sebesar 2.800.000 rupiah. Dari analisa tersebut, maka jurnalnya sebagai berikut ya. Kemudian tanggal 9 Desember diterima pengembalian barang dagangan yang dibeli oleh Tuan Yaya sebesar 10 juta. Maka analisanya sebagai berikut. Retur penjualan bertambah dicatat di debit dan piutang dagang berkurang dicatat sebelah kredit masing-masing 10 juta rupiah. Maka pencatatan jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 11 Desember diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Rifki untuk barang dagang yang dijual pada tanggal 2 Desember. Analisa transaksinya, kas bertambah catat di debit 49.500.000, kemudian ada potongan penjualan bertambah dicatat di debit sebesar 500.000. Lalu piutang dagang berkurang dicatat di kredit sebesar 50 juta rupiah. Maka jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 13 Desember diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Yahya untuk penjualan barang dagang pada tanggal 4 Desember. Maka analisa transaksi sebagai berikut. Kas bertambah dicatat di debit sebesar 68.600.000. Kemudian potongan penjualan bertambah dicatat di debit sebesar 1.400.000 dan piutang dagang berkurang dicatat sebelah kredit sebesar 70 juta rupiah. Nah, untuk potongan penjualan ini diperhitungkan sebagai berikut. Piutang dagang tanggal 4 Desember 80 juta ya, ada terminnya 2/10 N/30. Ini diretur tanggal 10
tanggal 9 Desember sebesar 10 juta rupiah. Maka sisa piutangnya adalah 70 juta rupiah. Kemudian karena diterima pembayaran tanggal 13 Desember, maka ada potongan sesuai termin 2% kali 70 juta rupiah, yaitu 1.400.000 rupiah. Dengan demikian, pencatatan pada jurnalnya sebagai berikut. Lanjut, tanggal 12 Desember dibeli barang dagang dari Firma Putra seharga 600 juta dengan termin 5/10/N30. Analisa transaksinya, pembelian bertambah dicatat di debit, utang dagang bertambah dicatat sebelah kredit masing-masing sebesar 600 juta rupiah. Maka pencatatan pada jurnalnya sebagai berikut. Kemudian tanggal 15 Desember dibeli perlengkapan kantor seharga 90 juta rupiah dengan termin 1/10/N30. Maka analisa transaksi sebagai berikut. Perlengkapan kantor bertambah dicatat di debit dan utang dagang bertambah dicatat di kredit masing-masing 90 juta rupiah. Maka pencatatan pada jurnalnya sebagai berikut. Selanjutnya, tanggal 16 Desember dibayar biaya pengangkutan untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan tanggal 12 Desember sebesar 6 juta rupiah. Analisanya, biaya angkut pembelian bertambah dicatat di debit, kas berkurang catat di kredit masing-masing 6 juta rupiah. Maka jurnalnya sebagai berikut. Kemudian tanggal 18 Desember dijual barang dagang kepada CPAYU secara kredit seharga 60 juta rupiah dengan termin 2/10/N30. Analisa transaksinya, piutang dagang bertambah dicatat di debit, penjualan bertambah dicatat di kredit masing-masing 60 juta rupiah. Maka jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 20 Desember dijual barang dagang secara tunai seharga 40 juta rupiah. Analisanya, kas bertambah catat di debit, penjualan bertambah catat di kredit masing-masing 40 juta rupiah. Jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 22 Desember dibayar utang kepada Firma Putra untuk pembelian tanggal 12 Desember. Maka analisanya sebagai berikut. Utang dagang berkurang catat sebesar 600.000 rupiah, potongan pembelian bertambah dicatat 30 juta rupiah, kas berkurang dicatat sebelah kredit 50 juta rupiah. Nah, untuk potongan pembelian diperhitungkan sebagai berikut. Utang tanggal 12 Desember 600 juta, terminnya itu 5/10/N30 ya. Kemudian karena dibayar tanggal 22 Desember, maka ada potongan sesuai termin 2% kali 600 juta, yaitu 30 juta rupiah. Dari analisa tersebut, maka jurnalnya sebagai berikut. Oke, itulah contoh dari beberapa transaksi dari PT Jaya Raya dengan menggunakan sistem pencatatan atau metode periodik atau metode fisik ya. Selanjutnya, berikut contoh pencatatan transaksi dengan menggunakan metode perpetual ya. Anda perhatikan sini transaksi dan analisa transaksinya serta jurnalnya ya. Berikut contoh sistem pencatatan perpetual ya. Berikut ini transaksi PD Abadi selama bulan Juli 2015. Tanggal 2 Juli membeli sejumlah barang dagang dari PD Jaya 3 juta rupiah dengan syarat 2/10/N30 dan beban angkutnya 200.000 rupiah. Analisa transaksi sebagai berikut. Sediaan barang dagang bertambah dicatat di debit sebesar 3 juta rupiah. Lalu beban angkut pembelian bertambah dicatat di debit sebesar 200.000 rupiah dan utang dagang bertambah dicatat di kredit sebesar 3.200.000 rupiah. Maka jurnalnya sebagai berikut ya.
Lalu tanggal 5 Juli membeli barang dagang dari PD Sejahtera sebesar 5 juta rupiah dengan syarat 2/15 dan 30. Analisa transaksinya, persediaan barang dagang bertambah dicatat di debit sebesar 5 juta rupiah, utang dagang bertambah dicatat di kredit sebesar 5 juta rupiah. Maka jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 6 Juli mengembalikan barang dagang yang telah dibeli dari PD Sejahtera karena rusak sebesar 500.000 rupiah. Analisanya, utang dagang berkurang dicatat di debit sebesar 500.000 rupiah, persediaan barang dagang berkurang dicatat di kredit sebesar 500.000 rupiah. Maka jurnalnya sebagai berikut. Selanjutnya tanggal 10 Juli menjual barang dagang pada PD Ceria sebesar 6 juta rupiah, harga pokoknya 4.500.000 rupiah dengan syarat 2/10 N30 dan beban angkutnya 200.000 rupiah. Maka analisanya sebagai berikut. Piutang dagang bertambah 6.200.000 rupiah dicatat di debit, beban angkut penjualan bertambah dicatat di debit sebesar 200.000 rupiah dan penjualan bertambah dicatat di kredit sebesar 6.200.000 rupiah. Kemudian harga pokok penjualan bertambah 4.500.000 rupiah dicatat di debit, persediaan barang dagang berkurang sebesar 4.500.000 rupiah dicatat di sebelah kredit. Maka jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 11 Juli membeli barang dagang dari PD Jaya 5 juta rupiah dengan syarat 2/10 N30 dan beban angkut sebesar 500.000 rupiah. Analisanya, persediaan barang dagang bertambah, catat di debit 5 juta rupiah, beban angkut pembelian 5 juta rupiah dicatat di debit, dan utang dagang bertambah dicatat di sebelah kredit sebesar 5.500.000 rupiah. Maka jurnalnya sebagai berikut. Kemudian tanggal 13 Juli pengembalian barang dagang dari PD Ceria sebesar 1 juta rupiah, harga pokoknya 700.000 rupiah. Analisanya sebagai berikut. Retur penjualan barang bertambah dicatat di debit 1 juta rupiah, piutang dagang berkurang dicatat di kredit, kemudian dicatat di sebelah kredit 1 juta rupiah. Kemudian persediaan barang dagang bertambah dicatat di debit 700.000 rupiah, harga pokok penjualan berkurang dicatat di sebelah kredit sebesar 700.000 rupiah. Maka jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 14 Juli diterima dari PD Ceria pelunasan faktur tanggal 10 Juli. Analisa transaksinya sebagai berikut. Kas bertambah sebesar 4.900.000 rupiah dicatat di debit, potongan penjualan bertambah dicatat di debit sebesar 100.000 rupiah, serta piutang dagang berkurang dicatat sebelah kredit 5 juta rupiah. Nah, untuk potongan penjualan ini diperhitungkan sebagai berikut ya. Piutang tanggal 10 Juli 5 juta rupiah dengan terminnya itu 2/10 N30 ya. Tidak ada retur, maka sisa piutangnya adalah 5 juta rupiah. Kemudian karena diterima pembayaran tanggal 14 Juli, maka ada potongan sebesar 2% kali 5 juta adalah sebesar 100.000 rupiah. Maka jurnalnya sebagai berikut ya. Tanggal 15 Juli melakukan pembayaran utang dagang pada PD Jaya atas faktur tanggal 2 Juli yang lalu. Analisanya sebagai berikut. Utang dagang berkurang dicatat di debit 3.200.000, kas berkurang dicatat di kredit sebesar 3.200.000.
tidak ada potongan karena sudah lewat dari 10 hari. Selanjutnya tanggal 20 Juli menjual barang dagang pada PD Mentari sebesar 5 juta rupiah, harga pokoknya 4 juta rupiah dengan syarat 2/10 N30, beban angkutnya 200.000 rupiah. Maka analisanya sebagai berikut: piutang dagang bertambah 5 juta rupiah, catat di debit. Beban angkut penjualan bertambah, dicatat di debit sebesar 200.000 rupiah. Penjualan bertambah, dicatat di kredit sebesar 5.200.000 rupiah. Kemudian harga pokok penjualan bertambah 4 juta rupiah, dicatat di debit. Persediaan barang dagang berkurang, dicatat sebelah kredit 4 juta rupiah. Maka jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 28 Juli, pengembalian barang dagang dari PD Mentari sebesar 1.500.000 rupiah, harga pokoknya 900.000 rupiah. Maka analisanya sebagai berikut: retur penjualan bertambah 1.500.000 rupiah, piutang dagang berkurang, catat di kredit 1.500.000 rupiah. Kemudian persediaan barang dagang bertambah, dicatat di debit 900.000 rupiah, harga pokok penjualan berkurang, catat di kredit 900.000 rupiah. Maka jurnalnya sebagai berikut. Oke, jadi itu contoh dengan metode perpektual. Nah, dari uraian di atas, buatlah catatan kecil tentang jurnal umum pada perusahaan dagang, baik menggunakan metode fisik maupun menggunakan metode perpektual, ya. Apabila Anda sudah membuat catatan tersebut, itu sangat bagus, ya, sehingga dapat digunakan untuk mengulangi, ya, bagaimana membuat jurnal umum baik menggunakan metode fisik maupun menggunakan metode perpektual. Ya, yang berikutnya tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Pada perusahaan kecil, pencatatan transaksi masih memungkinkan menggunakan satu macam buku harian, yaitu jurnal umum. Lain halnya dengan perusahaan dagang. Transaksi yang terjadi dapat dicatat melalui buku harian, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Bagaimana pencatatan transaksi pada perusahaan besar? Nah, pada perusahaan besar, biasanya jumlah dan jenis transaksi yang terjadi itu cukup banyak, sehingga apabila hanya menggunakan satu macam jurnal, itu kurang praktis. Oleh karena itu, agar pencatatannya lebih mudah, digunakanlah jurnal khusus atau special journal. Tahukah Anda apa jurnal khusus itu? Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat kelompok transaksi sejenis yang sering terjadi. Jurnal khusus bertujuan untuk mengurangi pekerjaan dalam memposting ke buku besar dan untuk menciptakan pengendalian intern perusahaan. Untuk lebih memenuhi kelebihan jurnal khusus dibandingkan jurnal umum, perhatikan uraian berikut ini, ya. Pada jurnal umum itu digunakan untuk mencatat semua transaksi, semua jenis transaksi, ya. Sedangkan pada jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi. Lalu, yang kedua, pada jurnal umum bentuknya hanya terdiri dari 2 lajur. Pada jurnal khusus bentuknya itu berlajur-lajur. Nah, yang ketiga, setiap transaksi itu dibuat ayat jurnalnya dengan mencatat akun yang sesuai untuk setiap transaksi. Pada jurnal khusus, pencatatan nama akun tidak dilakukan untuk setiap transaksi, ya. Nah, yang keempat nih, pada jurnal umum, posting dari jurnal ke buku bisa dilakukan secara langsung setiap terjadi transaksi. Sedangkan posting atau pemindah bukuan dari jurnal khusus ke buku besar itu dilakukan secara berkala dan kolektif. Yang kelima,
Pada jurnal umum, pencatatan ini dapat dilakukan oleh satu orang, sedangkan pada jurnal khusus, pencatatan itu dilakukan oleh banyak orang. Dan yang keenam, pada jurnal umum tidak menciptakan pengendalian intern, sedangkan pada jurnal khusus dapat menciptakan pengendalian intern. Lalu apa manfaat jurnal khusus ya? Manfaat jurnal khusus sebagai berikut. Yang pertama, terdapat spesialisasi kerja atau pembagian kerja menurut jenis jurnal yang telah ditentukan. Nah, yang kedua, informasi keuangan yang disajikan lebih cepat, lebih jelas, karena ada data keuangan yang sejenis. Yang ketiga, posting ke buku besar lebih mudah dilakukan karena dilakukan secara berkala dengan pengelompokan transaksi yang sejenis saja. Yang keempat, mudah diperiksa kembali secara berkala. Lalu ada berapa macam jurnal khusus itu? Jurnal khusus yang digunakan pada dalam perusahaan dagang itu dikelompokkan dalam beberapa jurnal berikut. Yang pertama, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Yang ketiga, jurnal penjualan sales journal. Yang keempat, jurnal pembelian atau purchase journal ya. Kemudian, apa itu jurnal penerimaan kas? Seluruh transaksi yang menyebabkan bertambahnya jumlah uang kas ya dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Nah, transaksi yang menambah jumlah uang kas itu antara lain penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan uang kas dari pemilik sebagai setoran modal ya. Perhatikan bentuk jurnal penerimaan kas berikut ini ya. Dari bentuk ini Anda perhatikan pada kolom 1, kolom tanggal itu diisi dengan tahun, bulan, tanggal terjadinya transaksi. Kolom yang kedua, nomor bukti itu adalah diisi dengan nomor bukti transaksi seperti nomor kwitansi, cek, atau nomor bukti kas masuk. Kemudian kolom yang ketiga, kolom keterangan ini diisi atau digunakan untuk mencatat sumber penerimaan kas atau nama transaksi atas akun yang dikreditkan. Kemudian ada kolom referensi, itu diisi dengan nomor akun ya pada saat posting, kecuali transaksi yang berkaitan dengan piutang dagang. Bisa juga diberikan tanda check mark ya pada saat transaksi dicatatkan. Lalu kolom nomor 5, kolom kas, nah ini diisi dengan jumlah uang yang diterima pada tanggal transaksi yang dicatat pada sisi debit akun kas. Kolom yang ke-6 ini tentang potongan penjualan, ini diisi dengan jumlah potongan penjualan yang diberikan pada tanggal transaksi. Kolom ke-7 penjualan, nanti diisi dengan jumlah barang yang dijual secara tunai ya, yang akan dicatat di sisi kredit. Lalu kolom 8 piutang dagang, ini diisi dengan jumlah piutang dagang yang diterima pada tanggal tersebut yang akan dicatat pada sisi kredit. Yang ke-9, kolom serba-serbi ini diisi dengan seluruh penerimaan kas selain dari penjualan tunai, penerimaan piutang dagang, misalnya penerimaan bunga, penjualan wesel tagih, setoran modal. Nah, ini dimasukkan di kolom serba-serbi. Oke, sudahkah Anda paham mengenai jurnal penerimaan kas ini? Kalau belum, coba Anda perhatikan kembali, Anda ulangi lagi, cermati format jurnal penerimaan kas ini ya. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas perusahaan. Pengeluaran
yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas antara lain pembelian tunai, pembayaran beban, pembayaran utang, pengambilan pride, pengeluaran-pengeluaran uang lainnya ya. Ini bisa dicatatkan di jurnal pengeluaran kas. Perhatikan bentuk jurnal pengeluaran kas berikut ini. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 ini sama maksudnya ya. Berkaitan pencatatan di tiap transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Nah, kolom 3, kolom berikutnya, kolom kelima ya, pembelian. Kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah rupiah transaksi pembelian barang dagang secara tunai. Kolom yang keenam, ini kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah utang yang dibayar atau dilunasi. Kolom ketujuh serba-serbi, kolom ini digunakan untuk mencatat akun dan jumlahnya ya, untuk akun-akun yang tidak disediakan dalam kolom khusus. Lalu kolom yang ke-8, kolom kas, ini digunakan untuk mencatat jumlah rupiah yang berkurang, uang tunai yang dikeluarkan ya. Lalu yang ke-9, kolom potongan pembelian. Ini kolom ini digunakan untuk mencatat potongan pembelian yang diterima. Nah, berikutnya yang ketiga, jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan oleh perusahaan yang sering melakukan penjualan secara kredit. Jadi jurnal penjualan ini adalah jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat penjualan-penjualan barang dagangan secara kredit. Bentuknya sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan tanggal, kemudian kolom 2 diisi dengan nomor faktur, kolom 3 diisi dengan nama debitur atau pihak yang mempunyai utang kepada perusahaan ya. Kolom 4 diisi referensinya atau bisa juga diberikan tanda check mark ya pada saat telah dilakukan posting ke buku besar. Kolom kelima diisi dengan syarat pembayaran. Kemudian kolom yang keenam diisi dengan jumlah untuk piutang dan penjualan ya. Oke, yang berikutnya jurnal pembelian. Nah, apa itu jurnal pembelian? Nah, jurnal pembelian ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian, baik pembelian barang dagang maupun pembelian aktiva lainnya ya, yang dilakukan secara kredit. Bentuk jurnal pembelian sebagai berikut. Nah, perhatikan nih jurnal bentuknya. Yang pertama, tanggal diisi dengan tanggal ya, terjadi transaksi. Yang kedua, kolom keterangan diisi keterangan secara ringkas ya, yang menyebutkan nama kreditur. Yang ketiga, diisi syarat pembayaran. Kolom ini diisi dengan syarat pembayaran untuk pembelian kredit yang dilakukan. Yang keempat, kolom referensi. Ini diisi dengan tanda checkmark bisa ya, setelah transaksi tersebut diposting ke buku besar. Lalu kolom yang kelima, kolom pembelian ini diisi dengan besarnya pembelian atau harga pokok pembelian barang dagang yang dibeli pada tanggal tersebut. Jadi kolom pembelian ini hanya untuk barang dagang saja ya. Lalu kolom keenam bisa diisi dengan pembelian perlengkapan ya, atau serba-serbi lainnya. Nah, kolom 7 bisa diisi dengan kolom serba pembelian yang lain-lainnya ya. Lalu kolom 8-nya itu ada kolom utang, ini digunakan untuk mencatat jumlah utang dagang yang terjadi. Oke, itulah penjelasan tentang 4 jurnal khusus ya, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal pembelian.
Bagaimana jika terdapat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus? Nah, jika terdapat transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, maka transaksi tersebut dicatatlah dalam jurnal umum atau jurnal memorial ya. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh transaksi yang dilakukan suatu perusahaan yang perlu dicatatkan ke dalam jurnal khusus ya. Nah, sebelum Anda mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal khusus, tentu yang harus Anda lakukan adalah menganalisanya terlebih dahulu ya. Bagaimana cara menganalisanya? Oke, tentu masih ingat ya. Baiklah, mari kita analisa transaksi masing-masing ya. Yang pertama, tanggal 1 Desember, pembelian barang dagang dari toko ABC dengan syarat 2/10N30 senilai 2.875.000. Ada nama fakturnya C123 ya. Analisanya dicatat pada jurnal pembelian, pada kolom akun pembelian sebelah debit dan akun utang dagang sebelah kredit masing-masing 2.875.000 ya. Berikutnya 1 Desember yang kedua, dibayar beban listrik telepon sebesar 625.000. Analisanya dicatat pada jurnal pengeluaran kas, akun beban listrik dan telepon di sebelah debit serta akun kas sebelah kredit masing-masing 625.000. Nah, yang berikutnya tanggal 2 Desember diterima pembayaran wesel tagih atau piutang dagang wesel yang dicairkan sebesar 11.448.000 termasuk bunganya 648.000. Nih, analisanya dicatat pada jurnal penerimaan kas, akun kas sebelah debit sebesar 11.448 dan akun piutang dagang wesel sebelah kredit 10.800.000 dan pendapatan bunga sebelah kredit 648.000. Tanggal 4 Desember, pembelian barang dagang dari toko Nagatera dengan syarat 3/10 NEOM seharga 3.950.000. Analisanya dicatat pada jurnal pembelian, akun pembelian sebelah debit dan utang dagang sebelah kredit masing-masing 3.950.000. Tanggal 4 Desember, penjualan barang dagang kepada Tuan Ali. Ada syaratnya nih ya, 2/10 N30 seharga 27.500.000. Analisanya dicatat pada jurnal penjualan, akun piutang dagang sebelah debit dan penjualan sebelah kredit masing-masing sebesar 27.500.000. Tanggal 5 Desember, pembelian peralatan kantor secara kredit dari toko mebel abadi dengan syarat N30 seharga 6.375.000. Ini dicatat pada jurnal pembelian, akun peralatan sebelah debit dan utang dagang sebelah kredit masing-masing 6.375.000. Tanggal 7 Desember, penjualan barang dagang secara tunai kepada Tuan Iskandar seharga 1.375.000. Analisanya dicatat pada jurnal penerimaan kas, akun kas sebelah debit 1.375.000 dan akun penjualan sebelah kredit 1.375.000 ya. Tanggal 8 Desember dilunasi faktur nomor C123 ya. Ini dicatat pada jurnal pengeluaran kas, akun utang dagang sebelah debit 2.875.000 serta akun kas sebelah kredit 2.875.000. Dan ada potongan pembelian 57.500 ya. Tanggal 10, Tuan Ali melunasi faktur nomor G1272 dengan bukti transaksi nomor 03 BKM. Analisanya
dicatat pada jurnal penerimaan kas akun kas di sebelah debit 26.950.000, lalu potongan penjualan 550.000 sebelah debit ya, serta akun piutang dagang sebelah kredit 27.500.000. Tanggal 11 Desember, pengembalian barang dagang faktur nomor B1809 karena rusak senilai 150.000. Analisanya ini dicatat pada jurnal umum akun utang dagang sebelah debit 150.000 dan retur pembelian sebelah kredit 150.000. Tanggal 12, penjualan barang dagang secara kredit kepada Sulaiman seharga 2.500.000 dengan syarat 2/10/30, maka analisanya sebagai berikut. Dicatat pada jurnal penjualan akun piutang dagang sebelah debit dan penjualan sebelah kredit masing-masing 2.500.000. Kemudian tanggal 13 Desember dilunasi faktur nomor B1809 dengan bukti transaksi 03 BKK ya. Ini analisanya dicatat pada jurnal pengeluaran kas akun utang dagang sebelah debit 3.950.000 serta akun kas sebelah kredit 3.831.500 dan potongan pembelian 118.500 ya. Tanggal 15, pembayaran premi asuransi sebesar 1.375.000 dengan bukti transaksi nomor 04 BKK. Analisanya dicatat pada jurnal pengeluaran kas akun beban asuransi sebelah debit 1.375.000 serta akun kas sebelah kredit 1.375.000. Kemudian tanggal 16 Desember, penjualan barang dagang kepada Tuan Ramli dengan syarat 2/10/30 seharga 7.500.000. Ini dicatat pada jurnal penjualan akun piutang dagang sebelah debit dan akun penjualan sebelah kredit masing-masing sebesar 7.500.000. Selanjutnya tanggal 17 Desember, pembelian barang dagang dari toko mandiri dengan syarat 2/10/30 faktur nomor B212 sebesar 13.225.000. Analisanya dicatat pada jurnal pembelian akun pembelian sebelah debit dan akun utang dagang sebelah kredit masing-masing 13.225.000. Selanjutnya tanggal 18 Desember diterima pelunasan dari Sulaiman faktur nomor G1273 dengan nomor bukti transaksi nomor 04 BKM. Analisanya dicatat pada jurnal penerimaan kas akun kas sebelah debit besar 2.450.000 dan potongan penjualan 50.000, lalu akun piutang dagang sebelah kredit 2.500.000. Tanggal 19 Desember dibayar sebagian utang kepada toko mebel Abadi senilai 2.500.000. Analisanya dicatat pada jurnal pengeluaran kas akun utang dagang sebelah debit 2.500.000 serta akun kas sebelah kredit 2.500.000. Tanggal 20 Desember penjualan tunai senilai 1.376.000 dengan bukti transaksi nomor 05 BKM. Ini dicatat, nah analisanya ya, dicatat pada jurnal penerimaan kas akun kas sebelah debit dan akun penjualan sebelah kredit masing-masing sebesar 1.375.000. Kemudian tanggal 21 Desember pembelian barang dagang dari toko maju seharga 5 juta dengan syarat 3/10 NNOM. Ini dicatat pada jurnal pembelian akun pembelian sebelah debit
dan utang dagang sebelah kredit masing-masing 5 juta rupiah. Kemudian tanggal 23 Desember pembayaran gaji karyawan sebesar 2.375.000 dengan bukti transaksi nomor 06 BKK. Ini dicatat pada jurnal pengeluaran kas akun beban gaji sebelah debit 2.375.000 serta akun kas 2.375.000 ya. Tanggal 24 Desember penjualan barang dagang kepada Tuan Surya dengan syarat 3/10 EOM seharga 8.750.000. Analisanya dicatat pada jurnal penjualan akun piutang dagang sebelah debit, akun penjualan sebelah kredit masing-masing 8.750.000. Tanggal 25 Desember diterima dari hasil penjualan tunai 5.800.000 setelah dikurangi potongan penjualan 1.700.000. Analisanya dicatat pada jurnal penerimaan kas akun kas sebelah debit sebesar 5.800.000 dan potongan penjualan sebelah debit 1.700.000 serta akun penjualan di sebelah kredit 7.500.000. Tanggal 27 Desember diterima pelunasan dari Tuan Ramli faktur nomor G1274 dengan nomor bukti transaksi nomor 07 BKM. Analisanya dicatat pada jurnal penerimaan kas akun kas sebelah debit 7.500.000 dan akun piutang dagang sebelah kredit 7.500.000. Tanggal 30 pembelian tunai barang dagang senilai 1.750.000 dengan nomor bukti transaksi 07 BKK dicatat pada jurnal pengeluaran kas akun pembelian sebelah debit 1.750.000 serta akun kas sebelah kredit 1.750.000. Oke, itulah analisa transaksi dari transaksi yang dicontohkan dalam perusahaan dagang tersebut ya. Nah, dari analisa tadi maka kita akan mencatatkannya ke dalam jurnal-jurnal khusus berikut ya. Yang pertama, pencatatan ke dalam jurnal pembelian ya. Anda perhatikan pencatatannya ya. Semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian secara kredit ini dicatatkan di jurnal pembelian ya. Yang berikutnya yang kedua, jurnal penjualan. Nah, pada dalam jurnal penjualan ini adalah semua transaksi penjualan secara kredit. Anda perhatikan transaksi semua penjualan secara kredit dicatatnya di jurnal penjualan ya. Lalu transaksi apa saja yang masuk dalam jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, Anda perhatikan untuk lebih jelasnya ya. Perhatikan yang pertama jurnal penerimaan kas ya. Ini adalah jurnal penerimaan kasnya. Lalu ini yang berikutnya adalah jurnal pengeluaran kasnya ya. Dari jurnal khusus tersebut Anda perhatikan setiap kolom ya, setiap kolom akunnya itu dijumlah ya, dijumlahkan. Nah, jumlah inilah nanti akan dijadikan data ya untuk dipindahkan ke buku besar ya. Namun itu tidak berlaku pada kolom serba-serbi, karena di kolom serba-serbi itu ada akun-akun yang berdiri sendiri ya. Artinya yang di kolom serba-serbi itulah yang menjadi data untuk nanti dipindahkan ke buku besar ya. Oke, lalu ada juga catatan jurnal umum ya, itu terkait dengan adanya retur pembelian. Anda perhatikan ini jurnal umum yang dibuatkan ya. Nah, dari uraian di atas lakukanlah pengamatan ya
pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus tersebut, coba perhatikan, buatlah catatan tentang jurnal khusus yang dibuat. Anda perhatikan, lalu cobalah lakukan pengklasifikasian ya transaksi-transaksi dalam jurnal tersebut ya. Jadi dari transaksi di atas dapat disimpulkan bahwa tanggal berapa saja yang dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Bagus ya. Lalu yang kedua, tanggal berapa saja yang dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, perhatikan tadi jurnal pengeluaran kasnya. Oke, bagus. Nah, yang ketiga, tanggal berapa saja yang dicatatkan ke dalam jurnal penjualan. Ya. Lalu yang keempat, tanggal berapa saja yang dicatatkan ke dalam jurnal pembelian. Oke, bagus. Dan yang terakhir, tanggal berapa yang dicatat ke dalam jurnal umum ya. Oke, bagus. Gimana? Apakah Anda dapat memahami penjelasan tentang jurnal khusus, termasuk cara melakukan pencatatan transaksi ya pada jurnal khusus? Bila belum, coba Anda pelajari kembali sampai Anda paham benar ya. Oke, sampai di sini Anda telah selesai mempelajari materi jurnal khusus, termasuk cara melakukan pencatatan transaksi pada jurnal khusus. Nah, bila Anda belum memahami secara baik dan perlu untuk mempelajari ulang, silakan Anda ulangi kembali video ini ya. Perhatikan secara cermat bagaimana cara menganalisa transaksinya, lalu mencatatkan transaksi tersebut ke dalam jurnal khusus. Oke? Nah, sebaliknya, manakala Anda memang sudah benar-benar menguasai materi pelajaran tersebut yang baru saja selesai dibahas, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pemindahan ya. Pemindahan ke buku besar. Ini akan kita lakukan di bagian ketiga.